Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share cerita ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang sadar. Kadang, dicampakkan hari ini bukan akhir segalanya, tapi justru awal dari kebangkitan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namaku Arshinta Luviera Maheswari. Selama 5 tahun, aku membiarkan diriku percaya bahwa cinta yang panjang otomatis akan berujung di pelaminan. 5 tahun, bukan 5 minggu. Di dalamnya ada ulang tahun yang kami rayakan berdua. Ada malam-malam begadang demi tugas kuliah sambil saling menyemangati. Ada rencana-rencana kecil tentang rumah masa depan, jumlah anak, sampai kota mana yang akan kami tinggali setelah menikah nanti. Semua terasa begitu nyata, seolah tinggal menunggu waktu untuk diwujudkan. Dan pria yang selama ini memegang semua rencana itu bernama Dava Rian Anggasta. Lelaki yang dulu kupikir akan jadi imamku. Awal hubungan kami sederhana. Kami bertemu di kampus, sama-sama pejuang tugas akhir, sama-sama anak rantau di kota yang keras. Dava selalu hadir di setiap momen pentingku. Saat pertama kali aku presentasi besar, saat aku hampir menyerah dengan skripsi, bahkan saat keluargaku diuji masalah finansial. Ia suka bilang, "Tenang, kita lewatin bareng-bareng. 5 tahun ini bukan main-main, Sin." Kata-kata itu kutelan bulat-bulat, kujadikan pegangan setiap kali rasa lelah mulai menggoyahkan. Aku bekerja paruh waktu di sebuah kafe, menabung sedikit demi sedikit. Membayangkan suatu hari nanti, tabungan itu akan ikut menyemai awal rumah tangga kami. Tapi seiring waktu, sesuatu berubah. Setelah kami lulus kuliah dan mulai masuk dunia kerja, sikap Dava perlahan bergeser. Di saat aku masih berjuang dengan gaji awal yang pas-pasan, mencoba mandiri meski harus kos di kamar sempit dan makan hemat, Dava justru mulai sibuk mengejar mimpi yang katanya lebih besar. Ia masuk ke lingkungan pergaulan baru, orang-orang kantoran yang gaya hidupnya jauh di atasku. Undangan kumpul di lounge mewah, meeting di kafe fancy, dan foto-foto di media sosial yang pelan-pelan membuatku merasa kecil. Aku tetap mendukung, tetap bangga, tapi jauh di dalam hati mulai timbul rasa tidak seimbang. Setiap kali aku mengajak bicara tentang masa depan, jawabannya mulai terdengar menggantung. "Kita lihat nanti ya, karir aku lagi dibangun dulu." Atau, "Sabar Sin, aku pingin kamu nanti hidup enak, bukan setengah-setengah." Aku mengangguk, mencoba memahami. Bagiku menunggu 1-2 tahun lagi bukan masalah, asalkan arahnya jelas. Namun pelan-pelan, caranya memandangku berubah. Pandangannya yang dulu hangat mulai terasa seperti tatapan menilai. Seolah ia sedang mempertimbangkan apakah aku masih pantas berjalan di sebelahnya. Puncaknya datang di tahun kelima hubungan kami, tepat saat aku merasa sudah siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Aku baru saja mendapat tawaran beasiswa ke luar negeri, sebuah kesempatan yang diam-diam sudah lama jadi mimpiku. Sebelum menjawab tawaran itu, aku ingin bicara dulu dengan Dava, karena 5 tahun ini kami selalu merencanakan segala sesuatu bersama. Dalam pikiranku, aku berharap dia akan bangga dan akan memelukku dan bilang, "Pergi, aku dukung. Nanti setelah kamu pulang, kita susun hidup kita dari awal." Tapi kenyataannya jauh dari itu. Di sebuah restoran yang dulu jadi tempat favorit kami merayakan hari jadi, Dava menatapku lama-lama dengan wajah serius yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dengan nada datar ia bilang bahwa selama ini ia merasa jalan sendiri, bahwa kami sudah berbeda level, dan hubungan ini tidak lagi realistis untuk dibawa ke pernikahan. Kalimat terakhirnya menancap tajam. Ia tidak mau menikah denganku, bukan sekarang, bukan nanti. 5 tahun yang kuanggap investasi masa depan, baginya cukup dimasukkan ke laci kenangan lalu ditutup begitu saja. Saat itu, dunia seolah berhenti berputar. Aku pulang dengan langkah gontai, membawa pulang bukan hanya hati yang hancur, tapi juga seluruh rencana hidup yang tiba-tiba kehilangan bentuk. Namun di tengah sesak nafas,
dan bantal yang basah setiap malam, satu hal mulai pelan-pelan muncul di dalam kepalaku. Mungkin ini bukan saatnya mempertahankan seseorang yang jelas-jelas tidak memilihku. Mungkin ini saatnya aku memilih diriku sendiri dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Menerima tawaran ke luar negeri, pergi sejauh mungkin dari kenangan 5 tahun itu, dan memulai hidup baru sebagai seseorang yang kelak tidak lagi dipandang rendah oleh siapapun. Setelah malam itu, setelah kalimat kita sudah nggak selevel keluar begitu saja dari mulut Dava, rasanya seluruh tubuhku lumpuh. Tapi di antara sesak napas dan mata yang bengkak, email tawaran beasiswa ke luar negeri itu terus terbayang di kepalaku. Dulu, aku hampir menolaknya demi bisa tetap dekat dengan Dava. Kini, justru email itulah yang seperti uluran tangan dari langit. Dalam 1 minggu penuh kebingungan, aku menimbang ulang semuanya. 5 tahun hubungan yang dibuang begitu saja, harga diriku yang diinjak dengan kata-kata manis beracun, dan sebuah kesempatan untuk pergi sejauh mungkin dari semua itu. Pada akhirnya, dengan tangan bergetar, aku menekan tombol accept pada tawaran itu. Bukan sebagai pelarian semata, tapi sebagai langkah pertama memilih diriku sendiri. Keputusan itu membuat keluargaku terkejut, tapi juga bangga. Mereka tahu betapa hancurnya aku setelah dicampakkan. Namun mereka juga melihat kilatan tekad yang lama tidak muncul di mataku. Ayahku sempat berkata pelan, "Kalau kamu tetap tinggal demi orang yang sudah jelas nggak milik kamu, itu baru namanya rugi." Kalimat itu kutanam dalam-dalam. Aku mulai mengurus paspor, visa, dokumen akademik, dan segala persyaratan keberangkatan. Di sela-sela antrean panjang dan formulir yang rumit, aku pelan-pelan belajar melepaskan bayangan Dava. Setiap tanda tangan di atas kertas seolah jadi garis tegas yang memisahkan hidup lamaku dengan hidup baru yang akan kutuju. Saat pesawat yang kutumpangi lepas landas, melihat lampu kota mengecil di bawah sana, air mataku kembali jatuh. Bukan karena masih berharap Dava mengejarku ke bandara seperti di drama-drama, tapi karena aku sadar, aku benar-benar meninggalkan semua yang selama ini ku kenali. Di negara tujuan, aku datang sebagai siapa-siapa. Tidak ada yang tahu kisah 5 tahunku. Tidak ada yang peduli siapa yang pernah menolak atau merendahkanku. Di sana, yang diperhitungkan hanya kemampuan, kerja keras, dan keberanian untuk terus belajar. Justru di titik nol itulah aku merasa punya kesempatan terbesar untuk mendefinisikan ulang diriku. Awal-awal hidup di luar negeri tidak mudah. Aku harus beradaptasi dengan bahasa, cuaca, budaya kerja, bahkan makanan yang terasa asing di lidah. Sore hari seringkali jadi waktu paling berat. Di saat tubuh lelah setelah kuliah dan kerja paruh waktu, pikiranku mudah sekali terseret kembali mengingat kata-kata Dava. Di sanalah aku mulai menjadikan rasa sakit sebagai bahan bakar. Setiap kali ingin menyerah, aku mengingat lagi bagaimana ia bilang level kami berbeda. Bagaimana ia menatapku seolah aku beban yang akan menghambat langkahnya. Alih-alih membuatku runtuh, kenangan itu kujadikan pengingat bahwa aku punya sesuatu untuk dibuktikan. Bukan kepadanya, tapi kepada diriku sendiri. Aku mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab di kampus dan tempat kerja. Dari awalnya hanya asisten kecil di sebuah startup teknologi lokal, aku perlahan dipercaya mengurus hal-hal yang lebih besar. Riset pasar, membantu menyusun strategi konten, hingga ikut duduk di beberapa rapat penting. Di tengah kesibukan itu, aku menemukan sesuatu yang selama ini tertidur di dalam diriku, kecintaan pada dunia bisnis dan kepemimpinan. Aku menikmati proses menganalisis angka, memetakan peluang, dan melihat bagaimana keputusan-keputusan kecil bisa mengubah arah perusahaan. Lambat laun, identitasku bergeser. Aku bukan lagi mantan pacar Dava yang dicampakkan, tapi seorang Arshinta yang punya visi dan kemampuan. 3 tahun di luar negeri menggemblengku habis-habisan. Aku belajar dari nol, jatuh bangun, melakukan kesalahan, lalu bangkit lagi. Namun setiap kali aku berhasil menyelesaikan proyek sulit, setiap kali namaku disebut dalam ruang meeting dengan nada respek, aku merasa sedang menambal satu demi satu sobekan harga diri yang dulu ditinggalkan begitu saja di atas meja restoran itu. Sampai akhirnya, di satu titik, pemilik perusahaan tempatku bekerja mengajukan tawaran yang mengubah segalanya. Ia ingin ekspansi ke Asia Tenggara dan butuh sosok yang paham pasar Indonesia, punya integritas, dan sudah teruji di lapangan. Dari semua kandidat, matanya berhenti padaku. Hari itu,
Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku duduk sejajar dalam sebuah percakapan yang serius tentang posisi CEO cabang baru yang akan dibuka di Jakarta, kota yang dulu kusambangi sebagai gadis patah hati yang diremehkan. Saat namaku disebut dalam percakapan tentang posisi CEO cabang baru di Jakarta, jujur saja, bagian kecil di dalam diriku langsung teringat pada satu wajah, Dava Rian Anggasta. Bukan karena aku masih mengharapkannya, tapi karena kalimat level kita beda yang dulu ia ucapkan tiba-tiba terdengar lucu di kepala. Namun di hadapan pemilik perusahaan, aku menahan semua ego itu rapat-rapat. Aku tidak ingin menerima tawaran ini hanya demi balas dendam. Kalau aku kembali, aku ingin kembali sebagai seseorang yang benar-benar siap, bukan sekedar mantan yang ingin pamer. Jadi malam itu, setelah rapat selesai, aku pulang ke apartemen kecilku dan duduk lama di depan jendela, menatap lampu kota asing yang selama 3 tahun ini menemaniku. Pertanyaannya sederhana, tapi berat. Apakah aku siap pulang sebagai orang baru? Beberapa hari berikutnya diisi dengan diskusi intens. Pihak manajemen memintaku mempresentasikan visiku untuk pasar Indonesia, rencana pengembangan tim, dan strategi menghadapi persaingan di kota yang sudah penuh pemain lama. Aku menghabiskan malam-malam panjang menyusun slide, mengumpulkan data, dan merangkum pengalaman 3 tahun di luar negeri menjadi pijakan untuk langkah berikutnya. Di sela-sela itu, subplot keluargaku kembali muncul. Aku menelepon ayah dan ibu, menceritakan kemungkinan kepulanganku kali ini bukan sebagai gadis patah hati, tapi sebagai calon pemimpin cabang perusahaan internasional. Di seberang sana, suaranya bergetar menahan haru. Kalau kamu pulang, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sudah siap memimpin hidupmu sendiri, kata ayah pelan. Keputusan akhirnya kuambil dengan hati yang jauh lebih tenang daripada 3 tahun lalu saat aku menekan tombol accept di email beasiswa. Kali ini, aku menerima tawaran itu sebagai seorang profesional, bukan sebagai korban masa lalu. Kontrak kerja ditandatangani, paket relokasi disiapkan, dan aku mulai melepas perlahan kehidupan kecil yang menemaniku di negeri orang. Kafe langganan tempat aku sering begadang mengerjakan tugas, taman yang jadi saksi mata saat aku pertama kali menangis sendirian, hingga kamar sempit yang dulu terasa asing tapi kini sudah seperti rumah kedua. Di dalam koper, selain pakaian dan dokumen, aku juga membawa satu hal yang tak kasat mata. Versi baru dari diriku yang tidak lagi meminta diakui, tapi sudah terbiasa mengakui dirinya sendiri. Pesawat yang kutumpangi kali ini kembali mengarah ke kota yang dulu kutinggalkan dengan tangis. Namun suasananya berbeda. 3 tahun lalu aku pergi sebagai seseorang yang kabur dari rasa sakit. Kali ini, aku pulang sebagai seseorang yang membawa misi. Saat roda pesawat menyentuh landasan, jantungku berdegup lebih kencang. Bukan karena takut berhadapan dengan masa lalu, tapi karena tahu bahwa mulai hari itu, setiap langkahku di tanah ini akan diukur bukan dari status hubungan, melainkan dari kemampuan memimpin sebuah tim dan mengembangkan bisnis. Aku dijemput oleh beberapa perwakilan tim awal yang sudah direkrut HR lokal. Di dalam mobil menuju kantor sementara, aku memperhatikan kota yang dulu begitu akrab. Kini tampak sedikit berbeda. Gedung-gedung bertambah, jalanan makin padat. Tapi rasa sesak di dadaku yang dulu menempel pada setiap sudutnya, entah kenapa sudah jauh berkurang. Hari pertama masuk kantor sebagai CEO cabang Jakarta menjadi bab baru dari konflik utamaku. Kantor kami masih sederhana, belum semegah perusahaan-perusahaan besar yang sudah lebih dulu berdiri. Tim inti hanya berisi beberapa orang. Ada Farel, kepala operasional yang pernah kerja di perusahaan logistik. Ada Meisha, lead marketing yang kecil dan berani. Ada beberapa staf muda yang matanya berbinar-binar saat mendengar kata startup global. Mereka semua menatapku bukan sebagai Arsinta yang pernah dicampakkan, tapi sebagai Arsinta yang hari itu resmi menjadi pemimpin mereka. Aku berdiri di depan mereka, memperkenalkan diri dengan suara yang sempat bergetar sedikit, lalu menjelaskan visi dan arah yang ingin kita capai bersama. Dalam hati aku berjanji, kantor ini bukan hanya akan menjadi tempat kerja, tapi juga rumah bagi orang-orang yang pernah diremehkan dan butuh ruang untuk membuktikan diri. Subplot baru pun mulai berkembang di sini. Dinamika internal tim dan rintangan membangun sesuatu dari nol. Tidak semua orang langsung percaya pada kepemimpinanku. Ada beberapa rekan senior yang awalnya meragukan karena usiaku masih terbilang muda untuk jabatan sebesar itu. Ada juga calon klien yang ketika bertemu pertama kali secara halus mempertanyakan, "Kamu benar CEO-nya?" Sambil melirik kartu namaku seolah mencari kesalahan. Rasanya perih, tapi anehnya aku sudah lebih kebal.
Setelah pernah dijatuhkan oleh orang yang kucintai selama 5 tahun, komentar meremehkan dari orang asing tidak lagi menghancurkanku. Justru itu menjadi bahan bakar tambahan untuk bekerja lebih keras, menyusun strategi lebih matang dan membuktikan bahwa keputusan perusahaan menempatkanku di posisi ini bukan sekedar eksperimen. Di tengah kesibukan mengurus kantor baru, takdir mulai memainkan perannya sendiri. Suatu sore, saat aku dan tim marketing sedang survei lokasi untuk event peluncuran, pandanganku tanpa sengaja tertumbuk pada sosok yang sangat kukenal di seberang ruangan sebuah hotel tempat acara bisnis digelar. Cara ia berjalan, gaya ia tertawa, bahkan cara ia merapikan lengan kemejanya, semua terlalu familiar untuk diabaikan. Dava. Lelaki yang dulu mengatakan bahwa aku bukan lagi selevelnya, berdiri beberapa meter dariku, sibuk mengobrol dengan sekelompok orang yang jelas berasal dari dunia korporat. Untuk beberapa detik waktu rasanya melambat, namun yang paling mengejutkanku bukan kehadirannya, tapi fakta bahwa ketika matanya akhirnya bertemu dengan mataku, ekspresi yang muncul di wajahnya bukan lagi tatapan menilai dari seseorang yang di atas, tapi keterjukatan kaku dari seseorang yang baru saja menyadari gadis yang dulu ia campakkan kini kembali dengan nama perusahaan yang logonya terpampang besar di ID cardku dan jabatan CEO tertulis jelas di bawah namaku. Pertemuan tak terduga itu sejujurnya seperti pukulan pelan di ulu hati. Selama 3 tahun, aku membayangkan kemungkinan bertemu lagi dengan Dava. Tapi tidak pernah kubayangkan momen itu datang di tengah kesibukanku sebagai CEO yang sedang survei lokasi acara perusahaan. Untuk sepersekian detik, bayangan 5 tahun hubungan kami berkelebat lagi. Meja restoran tempat ia memutuskan semuanya, malam-malam ketika aku menangis sendirian, dan pesawat yang membawaku pergi jauh darinya. Namun kali ini, ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi berdiri sebagai Arshinta yang memohon tetap dipertahankan. Aku berdiri sebagai Arshinta yang punya tim, punya tanggung jawab, dan punya hidup yang tak lagi berputar di sekeliling dirinya. Nafasku sempat tersendak, tapi kurapikan ekspresi wajarku secepat mungkin. Dava yang dulu kukenal sebagai pria yang selalu tampak percaya diri, tiba-tiba kehilangan sebagian cahayanya ketika menatap ID card di leherku. Di sana tertulis jelas, Arshinta L. Maheswari, Chief Executive Officer. Matanya bergerak cepat dari logo perusahaan ke wajahku, seolah-olah otaknya butuh waktu lebih lama untuk menghubungkan fakta bahwa gadis yang dulu ia anggap tidak realistis untuk dinikahi, kini memimpin cabang perusahaan internasional di kota yang sama dengannya. Ia mendekat dengan langkah ragu. Sementara di sampingku, timku masih asyik berdiskusi soal layout ruangan. Aku menyiapkan diriku bukan untuk adegan drama meminta penjelasan, tapi untuk sikap profesional yang harus kujaga di hadapan orang-orang yang kini mempercayakan hidup mereka pada keputusanku. Arshinta. Suaranya terdengar sedikit serak ketika akhirnya memanggil namaku. Ada campuran tak percaya, sedikit gugup, dan entah apa lagi yang sulit kugambarkan. Aku menoleh pelan, menatapnya dengan mata yang dulu sering mencari-cari validasi di wajahnya. Kini, yang tersisa hanya rasa netral dengan sedikit sisa luka yang sudah lama kupelajari cara mengelolanya. Iya, Dava, jawabku singkat, tanpa menambahkan sapaan basa-basi seperti dulu. Di momen itu, konflik batinku muncul lagi, antara keinginan manusiawi untuk menunjukkan bahwa aku sudah naik level, dan keinginan yang lebih dewasa untuk tidak menjadikan pertemuan ini sebagai panggung pembuktian murahan. Aku memilih menarik nafas dalam-dalam dan tetap berada di jalur kedua. Percakapan kami berlangsung singkat, tapi cukup untuk menyadarkanku betapa banyak hal yang sudah berubah. Dava mulai menanyakan kabarku, bagaimana aku bisa sampai di posisi sekarang, dan sejak kapan aku kembali ke Indonesia. Nada suaranya berusaha terdengar santai, tapi ada kegugupan halus yang dulu tidak pernah ada. Di sela-sela itu, aku menangkap sekilas cara ia melirik timku, cara matanya berhenti sejenak di logo perusahaanku yang terpasang di mock-up banner di sudut ruangan. Suplot baru terasa jelas di sana. Penyesalan yang terlambat dari seseorang yang dulu terlalu yakin dengan levelnya sendiri. Namun alih-alih menikmati momen itu sebagai kemenangan, aku justru merasa satu bagian dari diriku resmi menutup pintu masa lalu tanpa sisa. Setelah pertemuan singkat itu, hidup tidak serta-merta berubah jadi drama berlebihan. Dava tidak tiba-tiba mengejar-ngejar atau memohon kesempatan kedua seperti di cerita sinetron. Sesekali, kami bertemu lagi di acara-acara bisnis, saling mengangguk sopan sebagai dua profesional yang kini berdiri di jalur berbeda. Bedanya,
Dulu aku selalu merasa jadi bayang-bayang di belakangnya. Kini, kami berdiri sejajar di dua dunia yang berpotongan hanya lewat kartu nama dan ruang meeting. Fokusku kembali ke konflik utama. Membangun cabang perusahaan ini agar tidak hanya menjadi tempatku membuktikan diri, tapi juga wadah bagi banyak anak muda yang pernah diremehkan seperti diriku dulu. Perjalanan membangun perusahaan tidak selalu mulus. Ada bulan-bulan di mana target penjualan jauh di bawah harapan. Ada klien besar yang tiba-tiba membatalkan kerjasama. Ada masalah internal tim yang membuatku harus mengambil keputusan tidak populer. Di momen-momen itu, aku sering dihadapkan lagi pada versi lamaku. Gadis yang dulu mudah menyalahkan diri sendiri setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Namun 3 tahun tempaan di luar negeri mengajarkanku satu hal penting. Kegagalan tidak otomatis berarti diri kita tidak berharga. Setiap kali ada hambatan, aku mengajak timku duduk bersama, membedah masalah, dan mencari jalan keluar. Pelan-pelan, aku melihat kepercayaan mereka tumbuh, bukan hanya kepada perusahaan, tapi juga kepadaku sebagai pemimpin. Suplot keluargaku juga ikut naik level seiring waktu. Dengan gaji dan bonus yang kuterima, aku perlahan membantu melunasi hutang orang tua, memperbaiki rumah kecil kami di kampung, dan bahkan mengajak mereka mengunjungi kantorku. Suatu hari, ada momen yang tidak akan pernah kulupakan. Hari ketika ayah duduk di kursi ruang meeting, memandang sekeliling dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik, "Dulu, ayah cuma takut kamu pulang dalam keadaan hancur. Gak nyangka kamu pulang sebagai orang yang memimpin tempat seperti ini." Kata-kata itu lebih berarti dari semua tepuk tangan klien manapun. Di hadapan keluargaku, semua pencapaian ini terasa menemukan makna sebenarnya. Di sela-sela kesibukan sebagai CEO, aku kadang merenungkan tentang bagaimana hidup bisa berbelok sejauh ini hanya dari satu kejadian, yaitu dicampakkan setelah 5 tahun pacaran. Jika dulu Dava memilih tetap bertahan, mungkin aku tidak akan pernah berani mengambil beasiswa itu. Mungkin aku akan tetap bekerja di kantor kecil dekat rumah, hidup dalam zona nyaman, dan tidak pernah tahu bahwa aku punya kapasitas untuk memimpin. Luka itu, yang dulu kurasa sebagai penghinaan terbesar dalam hidupku, kini justru menjadi titik balik yang paling kusyukuri. Bukan karena aku ingin berterima kasih pada orang yang menyakitiku, tapi karena dari situ, aku dipaksa menatap diriku sendiri lebih dalam. Kini, ketika sesekali bayang-bayang masa lalu muncul, aku tidak lagi merasakannya sebagai beban. Ia hanya bagian kecil dari cerita panjang yang membawaku ke titik ini. Konflik utamaku perlahan bergeser, bukan lagi tentang membuktikan bahwa aku selevel dengan orang yang dulu meninggalkanku, tetapi tentang bagaimana aku bisa menjaga agar perusahaanku tetap sehat, timku tetap berkembang, dan diriku sendiri tetap waras di tengah tekanan. Suplot-suplot tentang cinta lama, gosip teman, dan pandangan orang pelan-pelan mengecil porsinya. Yang tersisa hanyalah seorang perempuan yang dulu pernah dipandang sebelah mata, kini berdiri di tengah ruang meeting menjelaskan strategi kuartal Kepan dengan mata yang mantap, tanpa lagi perlu mencari pantulan dirinya di mata lelaki manapun. Di sebuah forum bisnis besar, namaku dipanggil untuk naik ke panggung sebagai salah satu pembicara utama. Tema acaranya tentang bagaimana anak muda bisa memimpin perusahaan di tengah perubahan zaman. Di belakang panggung, aku sempat menenangkan napas, mengingat sejenak perjalanan yang membawaku sampai ke titik ini. Dari gadis yang dulu dicampakkan di sudut restoran, hingga perempuan yang kini diminta berbagi pengalaman tentang kepemimpinan dan keberanian mengambil keputusan. Saat melangkah ke atas panggung, sorot lampu menyilaukan wajahku, tapi tepuk tangan yang terdengar dari berbagai sudut ruangan justru membuat hatiku terasa hangat. Di antara lautan wajah itu, aku sekilas menangkap sosok yang pernah begitu akrab, Dava. Duduk di barisan kursi undangan, menatap ke arahku dengan ekspresi yang sulit kuterjemahkan. Untuk sesaat, waktu seperti melambat lalu kembali berjalan normal ketika aku mengalihkan fokus pada mikrofon di depanku. Aku berbicara bukan sebagai korban kisah cinta yang gagal, tapi sebagai seseorang yang pernah jatuh dan memilih bangkit dengan cara berbeda. Di depan para pengusaha, profesional muda, dan mahasiswa yang hadir, aku menceritakan bagaimana sebuah penolakan bisa menjadi titik belok yang menentukan arah hidupku. Bukan dengan menyebut nama atau membuka aib siapapun, melainkan dengan menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak mendefinisikan nilai diri kita berdasarkan status hubungan. Aku berbagi tentang keputusanku menerima beasiswa, tentang malam-malam sepi di negeri asing, tentang kesempatan memimpin cabang perusahaan di kota kelahiranku, dan tentang betapa pentingnya kita punya keberanian memilih diri sendiri ketika orang lain tidak lagi memilih kita. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa jujur
Karena semua itu bukan teori, melainkan luka yang sudah lama disembuhkan pelan-pelan. Setelah sesi berakhir, beberapa orang menghampiriku. Ada yang sekedar ingin berfoto, ada yang bercerita cepat tentang patah hati mereka sendiri, ada juga yang berterima kasih karena merasa diberi harapan baru. Di antara kerumunan itu, Dava mendekat dengan langkah pelan. Tidak ada lagi aura pria yang merasa di atas, yang dulu dengan enteng berkata, level kami berbeda. Wajahnya kini lebih lelah, matanya membawa beban yang tidak kuketahui dan senyumnya tampak kaku. Ia mengucapkan selamat atas pencapaianku, memuji presentasiku dan dengan suara yang sedikit bergetar, ia sempat berkata, "Kamu memang pantas dapat yang lebih baik dari yang pernah bisa aku kasih." Kalimat itu yang mungkin dulu akan kutangisi berhari-hari, kini hanya kuterima sebagai pengakuan terlambat dari seseorang yang pernah menyalahi nilainya. Aku mengangguk sopan, menjawab singkat bahwa hidup memang punya cara sendiri mengatur ulang posisi setiap orang, lalu mengakhiri percakapan itu tanpa drama, tanpa janji apa-apa, tanpa keinginan untuk kembali. Malam harinya ketika semua hiruk-pikuk acara berakhir dan aku duduk sendiri di ruang kerjaku yang menghadap langit kota, aku merenungkan kembali perjalanan panjang ini. Di meja ada laptop dengan laporan keuangan perusahaan, proposal kerjasama baru, dan rencana ekspansi ke beberapa kota lain. Di dinding tergantung foto kecil keluargaku saat mereka pertama kali mengunjungi kantorku. Di sudut ruangan ada tanaman hijau yang dulu kubeli untuk mengisi kekosongan visual, tapi kini rasanya seperti simbol bahwa sesuatu yang kecil pun bisa tumbuh jika dirawat. Di dalam hatiku, aku menyadari satu hal yang sangat sederhana tetapi kuat. Statusku sebagai CEO hanyalah bonus. Hal terpenting yang kuraih bukanlah jabatan, melainkan versi diriku yang sekarang mampu berdiri tegak tanpa bergantung pada validasi siapapun. Jika ku tarik garis lurus ke belakang, memang benar semua ini dimulai dari satu kejadian pahit, dicampakkan setelah 5 tahun pacaran. Namun seiring waktu, kejadian itu tidak lagi menjadi inti cerita, melainkan hanya prolog yang memaksaku keluar dari zona nyaman. Aku tidak lagi marah, tidak lagi ingin balas dendam, bahkan tidak lagi berharap Dava menyesal. Hidupku terlalu penuh dengan target, rencana, dan orang-orang yang kini mempercayakan sebagian masa depan mereka padaku. Itu jauh lebih penting daripada menghabiskan waktu menengok ke belakang. Sesekali, ketika nama Dava disebut dalam obrolan lama yang tak sengaja muncul, aku hanya tersenyum kecil, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum orang yang sudah selesai dengan bab itu. Pada akhirnya, kisahku bukan tentang lihat sekarang aku lebih sukses dari mantanku, tapi tentang bagaimana seorang gadis yang pernah dipandang tidak cukup akhirnya menyadari bahwa ukuran cukup tidak pernah boleh diserahkan pada orang lain. Aku pernah menjadi perempuan yang mengorbankan mimpinya demi seseorang yang bahkan tidak yakin akan masa depanku. Kini aku menjadi perempuan yang justru memeluk mimpinya lebih erat setelah orang itu pergi. Dan kalau ada satu hal yang ingin ku sampaikan pada siapapun yang sedang merasakan hancur karena dicampakkan, mungkin hanya ini. Luka hari ini tidak harus menjadi akhir dari cerita. Kadang justru dari titik terendah itulah kita dipaksa melihat ke arah lain. Arah yang selama ini tidak berani kita tempuh, tapi ternyata menyimpan versi terbaik dari diri kita yang pernah kita temui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh sedikit saja bagian dari hati kalian, entah karena sedang patah hati, baru saja ditinggalkan atau merasa diremehkan, jangan lupa bantu sebarkan dengan cara share ke teman-teman kalian, like dan tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu kisah kalian berikutnya lah yang akan menginspirasi banyak orang. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita lain tentang bagaimana luka yang dalam bisa berubah jadi kekuatan yang tidak pernah kalian duga.